memiliki tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul min thamarati sirri tauhid. Orang yang mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, orang yang memiliki tauhid yang sempurna yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana mereka mengenal Allah, sejauh itulah mereka mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang banyak yang ditertawakan juga, ditertawakan mereka, ditertawakan syaitan, karena mereka sujud kepada Allah, tapi mereka melakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kehidupan orang yang memiliki keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diselimuti rasa takut menghadapi masa yang akan datang. Padahal seandainya kita paham bahwa kullu makhluqin fi riyadillah, maka Rasulullah SAW, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang melata ini, semuanya di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia memiliki keyakinan yang lurus kepada Allah, maka dalam masa depan dia akan selalu kuat dan tegak. Karena masa yang akan datang goib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin al-idhar wa tadawwa la yaqtihan fi asl tawakkul. Tapi ulama juga mengawali bahwa menyimpan harta keuntungan dan berobat bukanlah sebagai sesuatu yang mencederai tawakal, yang mana supaya terjadi sirkulasi proses kehidupan maka tidak masalah. Akan tetapi penekannya pada batin tidak boleh bersandar pada kebenaran benar, sehingga kita bisa menjadi saja kita. Apakah kita ini bersandar kepada Allah atau bersandar pada kebenaran benar? Maka Al-Imam Al-Musyid Harekat Sajidiyah yang bernama Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Al-Ihkam min alamat al-i'timad al-amal al-sadirah min al-jazaa, tanda seseorang memiliki sandaran selain kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sandarannya itu tergelincir, bergoyang atau roboh, maka harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi menurun, bahkan berkurang, bahkan hilang. Inilah yang dialami oleh umat-umat yang zaman sekarang, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tarbiyah kepada manusia yang zaman ini, yang mana selama ini mereka bersandar kepada kebenaran benar, seperti toko mereka, kerjaan mereka, sawah ladang mereka, kemudian usaha-usaha mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tarbiyah, karena umat yang zaman ini akan mengalami ujian yang paling besar yang tidak pernah dialami oleh satu nabi, yang tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya, yaitu akan menghadapi Dajjal. Maka mereka ibarat pasukan khusus, Kopassus itu tentu latihannya berbeda dengan pasukan reguler. Maka dalam kitab Fadilatul Ummah di situ dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Basri, umat akhir zaman ini adalah the last ummah from the last time. Umat terakhir daripada nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir adalah nabi yang terbaik. Tentu umat yang terakhir adalah umat yang terbaik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menjadi umat yang terbaik, tidaklah serta-merta diberikan semangat yang terbaik, pasukan terbaik, karyawan terbaik, kecuali mereka sudah melalui tahapan-tahapan, yang mana tahapan-tahapan kita ini akan terus semakin berat, sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah SAW. Isbiru wahai umat yang zaman bersabarlah. La ya'til yaum, tidaklah berganti hari dengan hari, illa ba'dahu asyaddu. Dan riwayat lain illa ba'dahu asyaddu hatta talqawna rabbakum, sampai
Maka ujian-ujian yang akan kita hadapi ke depan ini jauh lebih berat daripada sekarang. Maka tatkala kita tidak memiliki tawakal yang sempurna, maka kita akan terkena dengan sebuah sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang na'udzubillah dari sabda kita terkena, yaitu asbahar rajulul mu'minan wa amsika kafir. Akan terjadi berbondong-bondong yang mana paginya mereka beriman tapi sorenya menjadi kafir. Wa amsi mu'minan wa asbaha kafir, sore beriman tapi mereka kafir. Standar Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam batin mereka harapan kepada Allah sudah sirna. Takutnya kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki tauhid yang lurus dalam tawakal ini, salah satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari 70 yang masuk surga bighairi hisab. 70 alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 70 kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya kelompok orang-orang yang tawakal. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah keterangan bahwa orang-orang yang memiliki sifat tawakal tidak bisa diganggu oleh syaitan. Laisa sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidaklah ada kemampuan bagi syaitan mengganggu orang-orang beriman yang bagaimana orang iman itu yang sempurna tawakal kepada Allah. Sehingga kekhawatiran tentang masa depan dia tidak. Dan apapun yang ditetapkan Allah tetap akan terjadi. Wa in tarda bi qada'illah jara 'alaihi wa lahu ajr. Jika kalian ridha dengan ketetapan Allah, tetap ketetapan Allah itu akan berlanjut, akan berjalan. Tidak ada yang berlanjut, tetapi kita mendapat pahala. Akan tetapi sebaliknya, wa illam tarda bi qada'illah jara 'alaihi wa habita ma 'amalu. Tetapi ketika kita tidak ridho dengan keputusan Allah yang sedang terjadi, yang sudah terjadi maupun akan terjadi, tetap keputusan Allah itu akan berjalan, tidak akan bisa berubah. Tetapi bahayanya wahabito ma'amalu, seluruh amalnya dari sejak balik sampai setempat. Ini hadis dijelaskan dalam ayat usaha berdiri yang ketiga yang disusun oleh Maulana Harun radhiyallahu anhu. Wa 'alaika bi tawakkul Allah ta'ala fa inna man tawakkala Allah kafahu wa 'anu wa tawallahu aulahu. Wahai saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kalian tanamkan sifat tawakal Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tawakkala, karena sesungguhnya orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah berjanji kafahu, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya, seluruh hajatnya, seluruh keinginannya sebelum dia berdoa. Maka di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Arabi, beliau menulis sebuah kalimat yang sungguh sangat menyentuh hati. Man tawakkal Allah fi jami' umuri, barang siapa yang mampu bertawakal kepada Allah dalam semua perkara hidupnya, tawallallahu wa malaikatuhu wa'tallahu man, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung jadi pengawalnya, dan Allah akan mengutus jutaan miliaran malaikat untuk mengawalnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajat-hajatnya sebelum mereka berdoa. Maka tidak hanya dipenuhi kebutuhannya, wa a'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan membantunya ketika ada musuh-musuh yang menjauh. Wa tawallahu, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala jadi bodyguardnya, jadi pengawalnya. Wa aulahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing hidup mereka. Karena ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa, maka dia Allah sendiri, hasbuhu, yang menjadi penjaminnya. Kalau kita sudah dijamin Allah, masya Allah, tidak ada kekhawatiran lain.
kekhawatiran, tidak ada kegelisahan. Karena ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini tanda bahwa hati kita tidak meyakini daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita ragu dengan janji Allah, kemudian kita sujud kepada Allah, apakah semua alam tertawa? Semua makhluk mentertawakan kita. Kita sujud kepada Allah, tapi kita ragu kepada yang kita sembah. Sebagaimana bapak-bapak yang kerja di kantor, di toko, atau di mana saja, ketika bapak tidak yakin dengan janji pemilik perusahaan, pemilik toko, ngapain bapak kerja di sana? Kenapa kamu tidak kerja yang serius? Saya takut bos ini benar tidak gaji saya besok. Kan bosnya marah. Berarti kamu anggap saya main-main. Begitu pun Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam semesta akan mentertawakan kita. Alhamdulillah subhanahu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bisa kita diagnosa, mengecek diri kita sendiri. Apakah saya ini betul-betul orang yang iman, atau pura-pura iman, atau tampang-tampang iman saja? Kita bisa mendiagnosa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang anzalna Al-Qur'ana tibyanan linnas. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai penjelas, explain, untuk menjelaskan ke seluruh manusia. Apa penjelasan Al-Quran? Jaminan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak dicampuri iman mereka dengan keraguan-keraguan. Ulaika lahumul amn, maka hidup mereka aman. Hidup mereka aman, tidak ada yang berani mengganggu mereka, karena mereka tergolong kekasih-kasih Allah Subhanahu. Karena janji Allah dalam hadis qudsi menjelaskan, man adzani waliyan fa'azantu bihi. Barang siapa yang berani ganggu orang yang dekat sama aku, kasih umumkan perang sama aku. Ini janji Allah dalam hadis qudsi. Kemudian dalam janji Allah dalam Al-Quran ayat yang lain lagi, bahwa orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah, yang tawakal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yang iman kepada Allah, Allah memberikan kriteria dalam kehidupan nyata. Man amila shalih. Man siapa saja, karena man kalimatnya nakirah. Siapa saja, terserah orang Arab kah, orang Peraya, orang Jawa, orang Amerika, terserah. Amila shalihan, amalnya soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Amal yang sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min zakari, baik dia tergolong dari kaum laki-laki, al-unsa, atau dari kalangan perempuan. Dan semua amal soleh itu wahwa mu'minun, dilandasi dengan iman kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan 3 sumpah. Lam taukid, nun taukid, fi'lun mudhari, yang apabila kita belajar ilmu balaghah, maka ini sungguh sangat menakjubkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Walaupun maka kami berjanji akan memberikan kehidupan kepada mereka, hayatan thayyibah, hidup yang senang, hidup yang bahagia, hidup yang tidak ada kesusahan dalam hidupnya sendiri. Karena orang-orang yang beriman, betul-betul beriman, tidak pernah khawatir, tidak pernah susah, tidak pernah gelisah, karena dia merasa ada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berhajat, maka ada tempat saya mengaji. Maka para ulama-ulama al-sufi memberikan keterangan kepada kita, kun sabiratan indallah. Jadilah kalian seperti anak-anak kecil di hadapan Allah, yaitu anak-anak kecil di hadapan orang tua mereka. Saya yakin bapak punya anak dari ketika bawa ke mall, kira-kira mau beli mainan yang anak umur 6 tahun 7 tahun, bawa uang apa enggak di dompetnya?
Walaupun bawa paling 1.000, 2.000, paling banyak 50.000. Tapi harga mainan 1.500.000, 1 juta. Ketika dia mau, dia tidak peduli dari mana dia dapat. Yang penting bilang, Bapak, saya mau mainan itu. Tidak beli, nangis, meronta-ronta. Maka tawakal kepada Bapak yang sungguh-sungguh. Mau punya uang, mau enggak, yang penting Bapak, saya mau mainan. Dia ketika ditanya, nak mau kemana? Saya mau ke mall. Ngapain? Mau beli mainan. Kok enggak bawa duit? Ngapain saya bagi sama Bapak? Kira-kira mana lebih hebat Bapak sama Allah? Allah. Tadi firman Allah berjanji, Muhammad, siapa saja ditawakkal Allah, menyerahkan dirinya, bahwa Allah jadi penjaminnya. Allah jadi penjaminnya. Dalam hadis sahih, kullu makhluqin fi iyadillah, seluruh makhluk ini di bawah pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betul enggak batin kita ini? Maka tanda betulnya tidak pernah susah seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah hidupnya apa bedanya kita dengan orang yang percaya sama Allah? Dalam firman Allah yang lain, Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru, saya akan taruhkan di dalam hati orang-orang kepada Allah itu ru'bah, takut terus hidupnya. Takut, khawatir, gelisah terus menghantui mereka. Takut miskin, takut melarat, takut bangkrut, takut mati. Bagi orang beriman tidak pernah terlintas rasa takut. Kenapa? Karena bagi orang beriman itu ketika meninggal, Allah tampakkan surga. Orang beriman tidak dicabut nyawanya oleh mereka. Orang beriman tidak dicabut nyawanya oleh mereka. Yang dicabut nyawa itu orang kafir. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika malaikat maut mau mencabut nyawa orang beriman ini, maka dia salam, assalamualaikum ya ibadallah. Waalaikumsalam ya malaikat. Mau ngapain malaikat kesini? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menjemput ruh. Benarkah kamu dapat perintah dari Allah? Mana surat tugas? Ditanya apa surat tugasnya oleh ruh ini? Dia tidak ada. Maka dia balik. Ya Allah, dia tidak mau diambil. Balik lagi. Diambil. Lagi seperti tadi. Maka ketika mau ambil lewat mata protes. Wahai malaikat, jangan ambil ruhku lewat mata ini, karena mata ini selalu melihat mushaf Al-Quran. Ketika diambil lewat mulut, lidah protes. Wahai malaikat, jangan ambil lewat saya, karena hari-hari lidah ini dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diambil lewat anggota-anggota lain, semua protes, karena seluruh anggota-anggota tubuh ini dia senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tubuh kita ini Pak berbicara setiap hari. Ya ibadallah, ittaqullaha fiyya. Wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan saya. Wa illam tattaqi inni bari'un minka. Kalau kamu tidak takut kepada Allah dengan saya, maka saya berlepas diri darimu. Itulah yang menyebabkan timbul banyak penyakit. Dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Nawawi Al-Jalibani. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis tadi diterangkan kepada kita semua bahwa ketika kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kegelisahan. Kemudian lanjut pertanyaan, ketika malaikat ini menyerah, malaikat kembali lagi ke Allah. Ya Allah, saya menyerah. Hamba-Mu ini tidak mau dicabut nyawanya. Oh iya, saya paham. Memang kamu tidak mampu mereka. Maka malaikat disuruh ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah apel dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibawalah apel ini menuju si calon yang mati tadi. Wahai hamba Allah, saya diutus oleh Allah, buktinya ini. Maka diperlihatkan surganya. Maka dengan sendirinya ruhnya loncat keluar. Kenapa? Dia diperlihatkan surga, diperlihatkan semua tempat-tempatnya di surga.
sehingga tidak tersesat. Yang sakit itu yang menganggap surga itu tempat rantauan. Ibarat orang mau ke Malaysia, ke Saudi, ketika tinggal di rumah semua menangis karena mau meninggalin keluarganya. Tapi ketika orang Saudi pulang ke Lombok, geger Pak, yang berdaya ke Seningan. Itulah ibaratnya kita ini. Sehingga orang-orang yang kehidupan mereka anggap di dunia ini dicari oleh mereka, kamu harus pulang, saya belum selesai, berantuan kata mereka. Itulah yang membuat kematiannya terasa berat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita ini, mana yang kita anggap kampung halaman? Apakah dunia? Apakah akhirat? Bapak-bapak sendiri bisa menjawab dalam hati. Kalau bapak menganggap kampung akhirat sebagai kampung halamannya, maka bapak tidak akan pernah merasakan sakit. Tapi kalau menganggap dunia kampung halamannya, berarti akan merasakan yang sebenarnya disabdakan Rasulullah SAW, orang yang dicabut nyawanya itu seperti tertusuk tombak dan pedang 800 kali. Alhamdulillah, subhanallah. Wa tawakkul min salawati sidqi tauhid, bahwa tawakal ini buah dari lurusnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabatuhu fil qalbi, dan menancapnya iman dan tauhid dalam hati. Sehingga ke depan lurus. Mau ada orang, tidak ada orang, diawasi orang, dia tidak peduli. Kenapa? Ada Allah yang mengawasi saya. Mau dijaga orang, tidak ada. Ada Allah yang menjaga saya. Dan Allah sudah berjanji, Allah dalam sampai sempurna penyerahan kepada Allah, maka Allah menjadi penjaminnya, Allah menjadi pelindungnya, Allah yang menjadi penjaganya. Tinggal tanya pada batin kita yang paling dalam, di mana posisi kita pada saat ini. Seandainya ntar malam Pak, sakratul maut datang kepada kita, malaikat datang, assalamualaikum, jatuh Anda sudah habis. Kira-kira siapa Anda? Siapa Anda kira-kira? Pertanyaan dua tadi, kalau Bapak menganggap Bapak kampung halamannya akhirat, maka orang pulang kampung itu kapan-kapan senang Pak. Maka Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada rakyatnya, kalian jangan pernah tangisi kematianku. Kalau bisa ketika saya mati, undanglah kasidah dan menarilah kalian, karena sebentar lagi saya akan jadi pengantin. Masya Allah, sebentar lagi saya akan jadi pengantin. Karena innamal mu'minuna la tamut, orang beriman tidak pernah mati, walakin yartahilu minal mahal al mahal, cuma berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tidak pernah mati. Dia makan seperti biasa, minum seperti biasa, punya istri sama seperti biasa. Wala tahsabanna alladziina yaqtuluna fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan menganggap orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah lewat apapun. Anda jadi pegawai polisi tentara, Allah yang pilih, maka perjuangkan agama dari situ. Kita jadi pedagang, maka gunakanlah di sana untuk memperjuangkan agama. Karena semua dalam sisi kehidupan ini ada aturan agama yang harus kita contohkan kepada umat. Kunu mislana tahtadun. Pedagang-pedagang, ikutilah cara saya, cara pedagang, kalian dapat hidayah. Hai para petani, ikutilah petani cara saya, kalian dapat hidayah. Para pegawai, ikutilah cara saya jadi pegawai, kalian dapat hidayah. Sehingga dalam hadis kunu mislana tahtadun, contohnya saya, maka kalian dapat hidayah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak bisa meminta kepada Allah harus jadi apa. Kita tidak pernah minta jadi pegawai suatu lahir, jadi tentara, jadi polisi, jadi pedagang, tidak pernah. Tapi Allah yang tetapkan, nahnu qasamna ma'isyatal hayatad dunya narfa'u darajatin fawqa ba'di sukhriyah. Nahnu qasamna, kami, firman Allah, yang telah membagi kepada kalian jenis penghidupan yang akan kalian lalui dalam kehidupan. Menjadi pejabat, jadi rakyat, jadi pedagang, petani, RT, RW, polisi, tentara. Itu adalah sirkulasi kehidupan. Narfa'u darajatin fawqa ba'di sukhriyah. Kami yang buat dia jadi pimpinan, kami yang buat dia jadi bawahan. Tidak bisa protes Pak.
Kalau kaki protes harus jadi kepala, heboh. Enak jadi kepala, ngapain harus jadi kaki? Protes. Tidak bisa. Semua adalah ketetapan Allah. Tapi bagaimana kita mentaati perintah Allah dalam semua tugas yang Allah telah takdirkan kepada kita, sehingga dengan asbab itu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum. Nah, mungkin supaya enak bisa kita dialog, bertanya, silahkan yang mau bertanya supaya kita lebih enak untuk berdialog. Ya, nanti apa yang belum paham, apa yang bapak-bapak mau tanyakan, kalau bisa kita jawab, kalau enggak kita tahan. Insyaallah. Ada yang bertanya Pak? Biar seru. Lanjut. Wassilahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan fasilitas pengawalan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Rabbul Masyriq wa Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul Masyriq, Allah pemilik timur. Wal Maghrib, Allah juga pemilik barat. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Dia. Fattakhidhu wakila, wahai manusia, jadikan Allah sebagai wakil kita. Nah, maksudnya di sini bagaimana kita jadikan Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sehingga mampulah kita jawab nanti ketika ditanya oleh malaikat, "Marabbuka?" Siapa yang mengendalikan hidup kita? Sehingga kita ini Pak, maaf ya. Bapak mengatakan saya punya kerjaan, tapi bapak yang memiliki kerjaan. Sehingga mereka tidak sholat gara-gara kerjaannya, mereka meninggalkan perintah gara-gara kerjaannya, maka kerjaannya lah yang menjadi roh mereka. Apa buktinya? Kata tadi kalimat Syekh Hasan Ibnu Abdullah ini, min alamatil i'timad al amal nuqsan ruja'in mu'jiza. Tanda seseorang berharap sesuatu kepada Allah, ketika yang dia harapkan itu roboh, maka hancurlah pakai mereka. Seolah tempat berpegang mereka ini hilang, seolah rezeki mereka hilang, seolah pengaruh mereka hilang. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Padahal itu cara Allah Subhanahu wa taala mengetes mereka. Kami pilih makhluk atau pilih saya. Ketika kita bersandar dengan Allah, maka tidak pernah terpengaruh batin kita. Karena semua kebendaan ini datang perginya Allah yang atur. Maka tatkala datang, alhamdulillah. Tatkala pergi, alhamdulillah. Kenapa? Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik. Tetapi ketika kita menganggap kebendaan-kebendaan ini yang menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber penghidupan kita, sumber segala-galanya dalam hidup kita, maka ketika kebendaan-kebendaan ini hilang atau roboh, rusak atau terpengaruh dengan suasana keadaan, maka harapan-harapan kita menjadi sirna. Dan inilah yang paling banyak yang akan dialami di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang mana di akhir zaman ini akan berbondong-bondong orang meninggalkan Allah SWT. Jadi suasana keadaan ini Pak Allah yang buat. Suasana corona, suasana semua Allah yang buat. Allah mengatur. Ya'lamullahu alladziina jahadu minkum. Mana yang betul-betul imannya. Ya'lamus sabirin, dan orang yang sabar dalam menerima keadaan. Tapi ketika Rabbi Allah, dia yakin, hadza min fadli Rabbi. Ini pasti ada karunia dari Allah yang saya tidak tahu. Sebagaimana pegawai Pak, dikirim kemana saja, siap. Kenapa? Itu janjinya, sumpah jabatannya. Kita ini sudah bersumpah di alam roh, alastu bi rabbikum. Bukankah kalian mengakui saya ni Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami mengakui Engkaulah Rabb kami yang mengatur seluruh kehidupan kami. Ternyata ketika Allah tes kita kirim ke dunia, kasih dua pilihan, pilih Allah, pilih makhluk. Maka mayoritas manusia memilih Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fanzur kaifa bada'a isbat ar-rububiyyah, summa isbat al-infrad al-ilahiyyah. Maka perhatikan wahai saudara, bagaimana kita mulai menetapkan rasa kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
menetapkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu zat satu-satunya yang mengendalikan alam semesta, summa umira bitawakkul alaihi, kemudian barulah kita diperintah pada Allah menyerahkan diri kepada zat yang mengatur segala sesuatu. Falam yabqa fi tarkihi uzril bariyah wa qad amara Allah ibadahu bitawakkul alaihi rabbahum fihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menganjurkan, mentarghib kepada seluruh umat manusia yang menyatakan diri ada iman kepada Allah wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah saja. Falyatawakkalul mu'minun, orang yang menyatakan dia ada iman kepada Allah. Bukti pasal kita apa? Apapun yang Allah tetapkan dalam diri kita, kita ridha dengan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab ayat sahabat sebuah hadis dijelaskan, menggigit ya'udul ala jamratin hatta tasfiya khairun lahu an yakula bi amrin qad Allah laisa lam yakun. Menggigit bara api yang merah sampai padam dengan mulut kita jauh lebih baik daripada kita mengatakan seandainya ini tidak pernah terjadi. Berarti seolah kita tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam diri kita. Dan ini bahaya. Wa habita ma amalu, seluruh amal dari batal. Puasanya batal, hajinya batal, salatnya batal, sedekahnya batal, semua amalnya batal. Kenapa? Dia telah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah komplain terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis kursi Allah Subhanahu berfirman, yasubbu ibnu Adam, azan ibnu Adam, banyaklah anak Adam yang menyakiti aku kepada Allah. Bagaimana anak Adam menyakiti Allah Subhanahu? Yasubbu dahr, selalu menyalahkan keadaan. Wa ana dahr, akulah keadaan itu sendiri di mana Allah. Uqallibul laila wan nahar, yang membolak-balikkan siang dan malam, yang membolak-balikkan atasan jadi pimpinan, pimpinan jadi atasan. Maka tentuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak sebenarnya itu rahmat Allah, mudah-mudahan rajin kita ini dicanangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dicanangkan sifat tawakal, sehingga ciri orang iman dan tawakal tidak pernah susah. Tidak pernah susah. Orang iman itu tidak pernah susah. Mau kaya miskin tidak ada masalah. Kenapa? Saya punya Allah. Allah yang lahirkan saya ke dunia, tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Tapi kenapa orang beriman susah? Karena mereka tidak percaya Allah. Karena mereka ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini bukannya keras, supaya mancap dalam hati kita ini bahwa kesusahan itu terjadi karena mereka ragu dengan janji Allah. Dan dalam firman Allah tidak ada yang menetapkan orang itu miskin, tidak ada. Wa aghna wa aqna, Allah yang memberikan orang kaya dan cukup. Kenapa dia dikatakan cukup? Karena la tamutu nafsun illa bi'idznih, tidak akan mati orang itu dengan izin Allah. Dalam keterangan lain, la tamutu nafsun hatta tastakmula rizquhu. Oh, seseorang tidak akan mati sebelum rezekinya sempurna habis. Tidak mungkin orang kelaparan itu. Wa ka'in min dabbatin la tahmilu rizqaha nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lihatlah oleh kalian betapa banyak makhluk di muka bumi ini, mereka tidak pernah pikul beras, tidak pernah pikul rumput, tapi saya kata Allah yang menjamin seluruh kebutuhan mereka dan kamu semua wahai manusia. Jadi ketika kita paham ini Pak, maka tidak memberatkan yang lain. Kita tidak pernah memberatkan pemerintah, memberatkan orang lain. Memberatkan siapa? Kenapa? Karena kami punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lucu Pak, Bapak sujud kepada Allah tapi ragu janji Allah. Kan lucu. Terus untuk apa kita sujud? Kan ditertawain jadi. Sebagaimana Bapak kerja tapi ragu dapat gaji. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ini perkataan Ibnu Jauziyah, bukan perkataan saya, bahwa yang senang dunia calon surga, yang susah dunia calon neraka. Nah, bukan keras Pak, cuma supaya nampak enak saja. Orang bahagia itu
bukan bergelimang harta, bukan orang yang memiliki semuanya, tapi orang bahagia itu Allah taruh dalam batinnya beberapa malaikat yang menghibur batinnya, yang bernama malaikat Salim, yang menghibur terus sehingga tidak pernah terlintas kesusahan dalam dirinya. Adapun yang susah itu jasad saja, Pak. Sebenarnya penderitaan para nabi jasad saja yang susah, batinnya tenang. Karena innamal mu'minun, orang beriman itu yara annal bala'un nikmah warrukha'ul musibah. Orang beriman itu menganggap bala itu nikmat. Karena dengan bala kita akan naik derajat. Naik derajat. Sebagaimana orang sekolah. Ketika dosen menolak kita mengajukan sidang munaqashah skripsi, pasti kita sedih, kok saya tidak dikasih ujian. Betul enggak? Kenapa saya tidak dikasih ujian? Sedang yang lain teman dikasih ujian. Dia minta diuji. Begitupun orang menjadi wali, Pak, minta diuji oleh Allah. Karena man lam yabni baina arba'ina laylatan laisa indallahi darajatun. Orang yang tidak pernah mengalami sakit, kaki tersandung atau sedikit musibah dalam 40 hari, berarti tandanya bapak ini ada derajatnya di dalam Allah. Maka bersyukurlah bapak yang bersini, yang tersandung batu, yang terbiling, itu tandanya bapak mau naik derajat seperti ini. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dan masuk surga sama-sama. Amin.